nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang, nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Sederhana. Bicara tentang masa depan, adalah masa lalu. Okay. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya, asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Kalau ini Bu Mary pakai baju merah, tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Seakan-akan biru. Bu Mary itu biru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Begini, kalau mau jadi pemimpin itu harus yang tegas. Kalau A, kalau B, kalau C, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Ketegasan itu penting supaya kita sebagai rakyat, baik yang pro terhadap HTI maupun yang tidak, bisa mengetahui wajah asli dari keindonesiaan dan kebangsaan Anies Baswedan itu seperti apa. Kan ada hal yang lebih penting dari sekedar saya harus menjadi presiden, yaitu sikap saya terhadap kebangsaan dan keindonesiaan ini seperti apa. Kan itu sebenarnya yang harus diperhatikan oleh Pak Anies Baswedan. Jangan ditanya A jawabannya motor nggak karu-karuan seperti donat yang nggak ada ujungnya, yang pada akhirnya jawabannya pun tidak jelas arahnya mau kemana, mau A mau B. Begini, saya sebenarnya paham kenapa Pak Anies Baswedan tidak mampu menjawab pertanyaan itu secara tegas. Apakah HTI dan FPI akan dihidupkan kembali jika dia menjadi presiden atau tidak? Karena pertanyaan itu bagi Pak Anies Baswedan adalah pertanyaan yang seolah-olah mengandung buah simalakama. Di satu sisi dia diusung oleh Partai Nasdem, partai yang selama ini sudah bertekad untuk tidak menghidupkan kembali FPI dan HTI. Sementara di satu sisi Pak Anies Baswedan membutuhkan suara dari kelompok FPI dan HTI, karena suara itu sudah terbukti bisa memenangkan Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta. Itulah yang membuat Pak Anies tidak mampu menjawab pertanyaan itu secara tegas, karena kalau dia menjawab bahwa dia akan menghidupkan kembali FPI dan HTI, dia kemungkinan besar akan didepak oleh Partai Nasdem. Kita tahu bahwa Pak Anies selama ini sudah keliling kemana-mana berteriak-teriak siapa presidennya, apa partainya. Tidak mungkin dia kemudian menjawab secara tegas bahwa dia akan menghidupkan kembali FPI dan HTI. Tetapi tidak mungkin juga bagi Pak Anies kalau menjawab bahwa dia tidak akan menghidupkan kembali HTI dan FPI, karena dia tahu bahwa basis pendukungnya itu adalah berasal dari HTI dan FPI. Itulah yang membuat Pak Anies tidak mampu menjawab itu. Nah, kebingungan kenapa Pak Anies tidak mampu menjawab secara tegas itu bagi saya karena ulah Pak Anies sendiri di masa lalu. Di depan FPI, Pak Anies Baswedan seolah-olah dia bersikap seperti FPI, bersikap seolah-olah dia setuju dengan perjuangan FPI. Tetapi di sisi lain, Pak Anies seolah-olah menunjukkan dirinya bahwa Pak Anies Baswedan bukan bagian daripada FPI. Di depan FPI dia mengaku sebagai muslim yang tidak liberal, tetapi di belakang FPI dia berbicara mengenai tentang demokrasi, tentang kesetaraan, tentang tidak ada lagi yang disebut sebagai minoritas dan mayoritas. Bahkan dia masuk gereja, bahkan dia ikut juga merayakan hari Natal, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh muslim yang mengaku diri sebagai muslim yang tidak liberal. Karena di Indonesia itu muslim yang seringkali dicap sebagai muslim liberal ketika muslim itu sudah masuk gereja dan ikut-ikutan merayakan hari Natal di gereja. Itulah yang membuat Pak Anies seolah-olah tidak mampu menjawab. Jadi itu karena ulahnya sendiri sebenarnya.